pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Berikutnya, balasan perbuatan baik dengan surga. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Perhatikan Quran surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 24. Begitu juga dengan Quran surat Al-Waqiah ayat 8 sampai 40. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7 yang artinya memasuki api yang sangat panas. Neraka diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Berikutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka meyakini akan adanya akhirat. Dalam percakapan Rasulullah dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan, beliau bersabda ketika ditanya tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Artinya, beliau menjawab, yaitu Nabi, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik serta buruk. Hadis riwayat Muslim. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Berikutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Beberapa hikmah iman kepada hari akhir. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah
dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Maunah di sini adalah artinya pertolongan. Yang berikutnya, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari nilai-nilai yang buruk, apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Materi berikutnya menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keimanan pada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Allah berfirman, yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Berikutnya, menerapkan perilaku mulia. Dari pembahasan di atas, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman pada hari akhir adalah sebagai berikut. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus laras dengan tuntunan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Keempat, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa? Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Seperti yang telah dijelaskan, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak mulia, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, jujur, serta lain sebagainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama, tapi tetap dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin cukup sampai di sini. Tidak ada tugas buat kalian. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.